Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang sebagian daripada Efesus 6, yaitu tentang perlengkapan senjata Allah. Yang kita mau bahas kali ini adalah perisai iman. Perisai iman, ya. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pertama-tama saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan kenapa iman itu dikatakan perisai. Perisai adalah alat untuk melindungi diri. Kalau kita lihat tentara Romawi atau peperangan film-film kolosal, itu ada perisai. Jadi waktu ada perang antara satu bangsa dengan bangsa lain, bangsa yang musuhnya seringkali kita lihat menggunakan panah-panah api. Buat apa panah api? Di samping dia bisa nusuk, membunuh, dia membakar. Pasti sakit sekali kenanya. Ya, karena itu di sini dikatakan dalam Efesus 6 ayat 16, itu kamu harus sebagai anak Tuhan, kita harus menggunakan perisai, yaitu iman. Perisai iman supaya kamu dapat memadamkan api atau panah api dari si jahat. Kenapa sampai disebut panah api dari si jahat? Dan kenapa harus ditangkisnya pakai iman? Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, tidak mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan. Benar nggak? Nah, waktu kita punya iman, kita percaya, maka mujizat terjadi. Saya bukan penganut percaya Tuhan pasti segala bisa. Artinya saya tidak mengajarkan bahwa kita boleh perintah-perintah Tuhan, ya. Tapi Tuhan sendiri mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa perintahkan gunung untuk masuk ke laut. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan loh. Bukannya nabi, tapi Tuhan Yesus. Nah, waktu kita percaya ini, kita lihat banyak kejadian-kejadian. Waktu Musa mau menyeberang diuber sama tentara Firaun, belakang tentara yang sangat kuat, di depan laut yang sangat dalam. Dengan iman, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Musa, dan dia taat. Nah, ini intinya. Iman harus ada ketaatan. Kalau kita bilang beriman tapi kita tidak taat, susah. Waktu kita taat, ya. Waktu Tuhan bilang julurkan tongkatmu ke laut, baru lautnya terbelah. Bangsa Israel bisa nyebrang. Ada kejadian lagi. Nabi Elia, muridnya lagi tebang pohon, mata kapaknya jatuh ke sungai. Dia lapor ke Nabi Elia. Nabi Elia cuma suruh ambil sebatang kayu, taruh kayu itu di sungai. Nah, anehnya begitu dituruti perintahnya Nabi Elia, itu ditaruh kayunya di air, itu mata kapak yang besi bisa naik ke atas, nimbul, ngambang. Nah, itu iman. Ya. Jadi dengan iman
kita bisa menghadapi segala macam masalah, kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan hidup, serangan-serangan si jahat. Serangan si jahat itu panah api itu sangat menyakitkan kalau kena kita. Dan bisa mungkin kita mati, terbunuh. Terbunuh oleh kesesakan, terbunuh oleh kesedihan, akhirnya bunuh diri, ya. Karena kita tidak beriman. Karena itu Tuhan mengatakan gunakan perisai iman. Artinya percaya 100% pada perlindungan Tuhan. Itu perisai iman. Supaya panah-panah api si jahat tidak bisa melukai kita. Itu intinya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu. Semoga renungan singkat ini boleh menjadi berkat dan menambah iman kita dan ketaatan kita kepada seluruh firman Tuhan. Kenapa saya katakan harus kita taat pada seluruh firman Tuhan? Kalau kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Coba nanti Bapak Ibu punya waktu baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya taatlah pada firman. Baik Bapak Ibu, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, subscribe dan klik lalu share melalui Facebook, Instagram, di mana aja. Supaya banyak yang dengar, banyak yang ngerti dan berubah jadi lebih dekat dan percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.